zaman yang jauh di masa lalu, sekitar tahun 4533 sampai 4188 sebelum Masehi, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Idris. Idris adalah generasi ketujuh dari keturunan Nabi Adam. Salah satu dari anak keturunan Kabil dan Iklima, dan dia ditakdirkan untuk menjadi seorang nabi, seperti leluhurnya. Ada beberapa pendapat tentang tempat kelahiran Nabi Idris. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dia lahir dan dibesarkan di Babil, sebuah kota kuno di Irak yang kaya dengan sejarah dan budaya. Di sini, di bawah naungan keluarga yang penuh kasih, Idris tumbuh menjadi seorang pria yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Idris sebenarnya lahir di daerah Munaf, Mesir. Mesir, dengan peradabannya yang maju dan budayanya yang kaya, pasti memberikan banyak pengaruh pada pembentukan karakter dan pandangan dunia Idris. Nama Idris sendiri memiliki makna yang mendalam. Dalam bahasa Darasa, Idris berarti belajar. Nama ini mencerminkan karakter dan sifat Nabi Idris yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan belajar. Sejak kecil, Idris menunjukkan minat yang kuat dalam belajar dan mengejar pengetahuan. Idris tumbuh menjadi seorang pria yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Dia adalah orang pertama yang mempelajari dan menguasai seni membaca dan menulis. Kecerdasannya dan pengetahuannya yang luas membuatnya dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Namun, Idris tidak hanya berfokus pada pengetahuan duniawi. Dia juga sangat religius dan berdedikasi dalam menjalankan ajaran dan perintah Allah. Dia berusaha keras untuk memahami dan mematuhi hukum-hukum Allah dan berusaha keras untuk menyebarkan ajaran-ajaran ini kepada orang lain. Di tengah-tengah masyarakat yang masih sangat awal dalam peradaban, muncul seorang pria yang berbeda. Dia adalah Idris, seorang nabi yang dikenal karena kecerdasan dan kebijaksanaannya. Idris bukanlah orang biasa, dia adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Idris memahami bahwa pengetahuan adalah kunci untuk memahami dunia dan mencapai kebijaksanaan. Dengan semangat belajar yang tak pernah padam, dia menghabiskan hari-harinya mempelajari berbagai disiplin ilmu. Dia tidak hanya mempelajari tentang dunia fisik, tetapi juga tentang hukum-hukum spiritual dan moral yang mengatur alam semesta. Idris juga memiliki minat yang kuat dalam ilmu falak atau perbintangan. Dia memahami bahwa bintang-bintang di langit bukan hanya lampu yang indah di malam hari, tetapi juga petunjuk penting tentang waktu dan musim. Dengan pengetahuan ini, dia bisa membantu masyarakatnya dalam berbagai cara, seperti menentukan waktu terbaik untuk menanam dan memanen tanaman. Namun, kecerdasan Idris bukan hanya tentang pengetahuan duniawi. Dia juga memiliki kebijaksanaan spiritual yang mendalam. Dia memahami bahwa pengetahuan sejati datang dari pengenalan dan pemahaman tentang Allah. Oleh karena itu, dia berusaha keras untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami hukum-hukumnya. Setelah dewasa, Nabi Idris memulai misinya untuk menyebarkan ajaran Allah. Dia berdakwah di kawasan Babilonia, berbicara kepada orang-orang tentang keesaan Allah dan pentingnya hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Di tengah-tengah masyarakat yang masih mencari jalan mereka menuju kebenaran, Nabi Idris berdiri sebagai seorang pemimpin dan guru. Dia adalah seorang nabi, dipilih oleh Allah untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Idris memahami bahwa tugasnya bukanlah tugas yang mudah. Dia hidup di zaman ketika banyak orang masih belum memahami konsep tauhid dan ibadah kepada Allah. Namun, dia tidak pernah goyah atau ragu. Dengan kebijaksanaan dan kesabaran, dia mulai berdakwah, mengajarkan orang-orang tentang keesaan Allah dan pentingnya beribadah hanya kepadanya. Dia menghabiskan hari-harinya berbicara kepada orang-orang,
menjelaskan kepada mereka tentang ajaran-ajaran Allah dan mengajak mereka untuk meninggalkan cara-cara lama mereka dan mengikuti jalan yang benar. Dia mengajarkan mereka tentang konsep dosa dan pahala, tentang kehidupan setelah mati, dan tentang pentingnya menjalankan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dakwah Nabi Idris bukan hanya tentang pengajaran dan ceramah. Dia juga menunjukkan kepada orang-orang bagaimana cara hidup yang benar melalui contoh pribadinya. Dia adalah seorang nabi yang adil, jujur, dan penuh kasih sayang. Dia selalu siap untuk membantu orang lain dan berusaha keras untuk menjalankan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Di zaman Nabi Idris, semua orang adalah Muslim, tidak ada orang yang mempersekutukan Allah. Namun, sejumlah besar umatnya terus melakukan perbuatan dosa, meskipun beliau telah berusaha melarangnya. Mereka telah menimbulkan bencana dan kerusakan di bumi. Mereka merusak lingkungan dan menciptakan konflik dan permusuhan antar sesama. Banyak orang terlalu fokus pada urusan duniawi, seperti menghitung harta, keuntungan, dan jabatan. Mereka seringkali melupakan bahwa kehidupan ini sementara dan bahwa tujuan sejati adalah untuk mencapai keridhaan Allah. Mereka menentang syariat Nabi Adam dan Nabi Syits, dan lebih memilih untuk mengikuti ajakan iblis. Ini adalah tantangan besar bagi Nabi Idris, tetapi dia tidak pernah menyerah atau putus asa. Setiap hari, Nabi Idris berbicara kepada umatnya, mengingatkan mereka tentang hukum-hukum Allah dan konsekuensi dari perbuatan dosa. Dia berusaha keras untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar, tetapi banyak di antara mereka yang tetap berpegang teguh pada cara-cara lama mereka. Namun, meski menghadapi penolakan dan perlawanan, Nabi Idris tetap sabar dan teguh. Dia tidak pernah marah atau putus asa, tetapi selalu berusaha untuk mencari cara baru untuk mencapai hati umatnya. Dia percaya bahwa dengan kesabaran dan ketekunan, dia bisa membantu mereka melihat kebenaran. Perjuangan Nabi Idris adalah perjuangan yang penuh dengan kesabaran dan ketekunan. Meski menghadapi tantangan dan kesulitan, dia tidak pernah menyerah atau putus asa. Dia selalu berusaha untuk mencari cara baru untuk mencapai hati umatnya dan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan sebagai seorang nabi, Nabi Idris menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangganya. Dia memiliki seorang istri yang setia dan penyayang, bernama Aadanah. Dari pernikahan mereka, lahir seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Metuslah. Metuslah tumbuh menjadi seorang pria yang baik dan saleh, mengikuti jejak ayahnya dalam melayani Allah dan umat manusia. Metuslah kemudian memiliki anak sendiri, dan dari keturunannya lahir Nabi Nuh, seorang nabi besar lainnya dalam sejarah Islam. Ini berarti Nabi Idris adalah kakek buyut dari Nabi Nuh, sebuah fakta yang menunjukkan betapa pentingnya peran Nabi Idris dalam sejarah umat manusia. Ada saat dalam hidup Nabi Idris ketika dia merasa perlu untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Meski berat, namun dengan penuh keyakinan dan harapan, Nabi Idris memutuskan untuk pindah ke Mesir. Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Tanah kelahirannya adalah tempat di mana dia tumbuh dan belajar, tempat di mana dia pertama kali menerima wahyu dan mulai berdakwah. Namun, Nabi Idris percaya bahwa pindah ke Mesir adalah langkah yang perlu diambil untuk kebaikan umatnya. Dengan penuh keberanian dan tekad, Nabi Idris memulai perjalanan panjangnya menuju Mesir. Dia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sejumlah pengikutnya, mereka yang telah menerima ajarannya dan berkomitmen untuk mengikuti jalan yang benar, memutuskan untuk ikut dengannya. Perjalanan ke Mesir bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus melewati berbagai rintangan dan tantangan. Namun,
Dengan kepercayaan yang kuat pada Allah dan dengan bimbingan Nabi Idris, mereka berhasil mencapai tujuan mereka. Pindah ke Mesir adalah bab baru dalam hidup Nabi Idris. Di sana, dia melanjutkan misinya untuk menyebarkan ajaran Allah dan membimbing umatnya menuju jalan yang benar. Meski berada di tanah yang asing, semangat dan dedikasinya dalam berdakwah tidak pernah pudar. Ada suatu masa dalam kehidupan Nabi Idris ketika umat manusia melupakan Allah. Mereka terjebak dalam dosa dan keserakahan, melupakan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Idris. Sebagai hukuman, Allah mengirimkan kemarau yang berkepanjangan. Tanah menjadi kering, tanaman mati, dan air menjadi barang yang langka. Melihat penderitaan umatnya, hati Nabi Idris tergerak. Dia tahu bahwa mereka telah berbuat salah, tetapi dia juga tahu bahwa mereka masih memiliki potensi untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar. Dengan penuh harapan dan kasih sayang, Nabi Idris memutuskan untuk berdoa kepada Allah. Dia berdoa dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Dia berjanji bahwa dia akan terus berusaha membimbing umatnya kembali ke jalan yang benar dan meminta Allah untuk memberi mereka kesempatan kedua. Allah, dalam kebijaksanaan dan kasih sayangnya, mengabulkan doa Nabi Idris. Langit yang sebelumnya cerah dan panas, tiba-tiba menjadi gelap dengan awan. Hujan turun, membasahi tanah yang kering dan memberi kehidupan kembali kepada tanaman yang mati. Umat manusia merasa lega dan bersyukur, menyadari bahwa mereka telah diberi kesempatan kedua. Setelah hidup penuh dedikasi dalam melayani umat manusia dan menyebarkan ajaran Allah, tiba saatnya bagi Nabi Idris untuk meninggalkan dunia fana ini. Namun, kisah hidupnya tidak berakhir di sini. Allah, dalam rahmat dan kasih sayangnya, memutuskan untuk mengangkat Nabi Idris ke langit. Nabi Idris hidup sampai usia 82 tahun, sebuah usia yang panjang di masa itu. Selama hidupnya, dia telah berjuang keras untuk menyebarkan ajaran Allah dan membimbing umatnya menuju jalan yang benar. Dia telah menunjukkan kepada mereka bagaimana cara hidup yang benar dan bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan tulus. Ketika tiba saatnya bagi Nabi Idris untuk meninggalkan dunia ini, Allah mengangkatnya ke langit. Ini adalah penghormatan yang luar biasa, sebuah tanda pengakuan atas dedikasi dan pengorbanan Nabi Idris selama hidupnya. Dia dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah, sebuah penghormatan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar berdedikasi dalam melayani Allah dan umat manusia. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.